Kalau kita bicara, dan kita selalu berbicara tentang kebocoran data pribadi, maka tidak lengkap sebenarnya kalau konten-konten di channel YouTube itu kadang membahas tentang Marriott Hotel dan Starwood Hotel. Sebuah cerita yang ya dikatakan melegenda, ya bisa juga sebenarnya, walaupun itu kejadiannya di tahun 2018. Aku baca di BBC tahun 2020. Ya, itu 2020 itu tahun dimana Marriott Hotel itu terkena denda seperti itu. Ceritanya bermula pada Marriott Hotel itu mengakuisisi Starwood Hotel. Nah, dalam perjalanannya tidak terjadi masalah sampai di tahun 2018. Terjadi kebocoran data pelanggan yang sangat besar di Marriott Hotel. Yang ditelusuri ternyata kebocoran data itu terjadi di data-data Starwood Hotel. Nah, setelah ditelusuri kembali, ternyata Starwood Hotel pun pernah terkena serangan cyber di tahun 2014 sebelum diakuisisi oleh Starwood Hotel. Jadi ketika kita melihat timeline-nya, 2014 kena serangan cyber Starwood Hotel, kemudian diakuisisi oleh Marriott Hotel 2018, bocor lagi. Kemudian menjadi pertanyaan, kenapa Starwood Hotel masih mau mengakuisisi bagaimana Marriott Hotel itu masih mau mengakuisisi Starwood Hotel yang terkena serangan cyber pada tahun 2014. Ternyata saat aku baca di BBC, ini murni kelalaian pada saat audit akuisisi, sebelum akuisisi. Ternyata semua diaudit kecuali pengauditan perlindungan data pribadi. Akhirnya, apa yang harus diterima oleh Marriott Hotel itu adalah denda sebesar 18,4 juta pound sterling atau setara dengan 424 miliar rupiah. Angka yang besar, ya tentu angka yang besar. Ya setengahnya lagi akan 1 triliun itu. Itu tahun 2020 aku baca di BBC. Berita tahun 2020. Nah, ini yang menjadi catatan penting bagi perusahaan-perusahaan yang mau go internasional, mau growth sampai internasional, mau diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan internasional atau mau kerjasama dengan perusahaan internasional, atau sekedar mau minta investasi. Melihat jadi kejadian Marriott Hotel ini, standar baru telah muncul dalam dunia internasional, di mana bukan hanya audit tentang keuangan, audit tentang legal, audit tentang aset dan lain-lain, ternyata audit tentang perlindungan data pribadi pelanggan itu ada satu standar baru di dunia internasional hari ini. Karena tentu mungkin saja kalau Marriott Hotel itu sudah mengaudit duluan Starwood Hotel sebelum mengakuisisi, di auditnya perlindungan data pribadi pada Starwood Hotel, mungkin Marriott Hotel akan berpikir 2 kali sebelum mengakuisisi. Oh, ini ada bocor nih. Oh, ini ada celah nih. Kalaupun diakuisisi oleh Marriott Hotel, dia akan menutup celah itu dengan cepat, supaya kedepannya tidak terjadi serangan cyber yang merugikan. Nah, ini standar baru, standar yang mungkin teman-teman CEO itu merasa tambah lagi beban itu kan. Tapi kalau kita melihat dari segi positifnya, standar baru membuat siapa yang cepat, dia yang paling cepat mengambil momentum. Misalkan contoh, di industri yang sama kita punya kompetitor. Di antara kita dan kompetitor kita, siapa yang paling cepat memiliki standar kepatuhan perlindungan data pribadi, maka dia yang paling cepat mendapatkan investasi dari perusahaan asing. Dia yang paling cepat diakuisisi oleh perusahaan asing. Dia yang paling cepat mendapatkan proyek-proyek kerjasama. Di Indonesia sendiri, standar perlindungan pribadi itu ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan kalau kita bicara standar internasional, itu pada GDPR, General Data Protection Regulation.
standar Uni Eropa. Dan ini standar baru, dan namanya standar baru. Ada peluang-peluang baru bagi teman-teman yang cepat untuk beradaptasi dan cepat membuat ekosistem perlindungan ini. Karena tentu logikanya tidak mungkin perusahaan asing yang memiliki sejarah panjang, memiliki pengalaman tentang kebocoran data pribadi di negara mereka, itu mau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang masih tidak memiliki ekosistem. Di satu sisi ini tantangan, di satu sisi ini adalah peluang. Inilah mungkin cara baru bagi pasar untuk mengeliminasi perusahaan-perusahaan yang belum siap memiliki ekosistem ini dan mempercepat growth perusahaan-perusahaan yang lebih dulu membuat ekosistem ini. Ini standar baru, peluang baru, dan siapapun yang cepat beradaptasi, dia akan cepat untuk mengambil market share yang besar. Kalau menurutku pribadi ini sebentar aja sih buatnya. Apalagi kalau kawan-kawan sudah pada posisi yang mapan, posisi yang siap untuk terbang, maka persiapkan sabuk pengaman sebelum terbang supaya kita diizinkan untuk terbang dan orang lain merasa aman saat terbang bersama kita. Mungkin itu dulu ya. Ini momentum, dunia sudah berubah, standar baru, peluang baru, dan cuan baru. And terima kasih.